Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah. Kemudian tentunya salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi dan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya setiap salawat yang kita kirimkan kepada Rasulullah, maslahat dan manfaatnya itu kembali kepada kita. Kita hanya sekedar mengucapkan kalimat sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad, maka kata Rasul, kataballahu lahu asyra hasanat maha anhu asyra sayiat, rafa'allahu lahu asyra darajat, wa raddallahu lahu bimithli. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengucapkan kalimat salawat kepada aku, maka Allah berikan kepadanya 10 kebaikan, 10 pahala. Allah hapus 10 dosa dan Allah angkat 10 derajat, dan Allah akan berikan 10 keselamatan untuk orang ini, ditetapkan 10 keberkahan. Hanya ucapan kalimat sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kita tahu bahwasanya paling tidak ucapan salawat yang kita kirimkan kepada Rasulullah dalam sehari itu paling tidak di waktu pagi 10 kali dan di waktu petang 10 kali. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya hina yusbih wa hina yumsi asyra marrat wajabat lahu syafaati. Siapapun, kata Rasulullah, dari umatku, dia membiasakan diri untuk mengucapkan kalimat salawat kepada aku 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu petang, kata Rasulullah, wajabat lahu syafaati. Orang tersebut telah wajib untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Kata Rasul, orang tersebut telah wajib, maksudnya dia benar-benar akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Kalau kita biasa mengucapkan kalimat salawat sehari, pagi 10 kali, kemudian petang 10 kali, dan itu adalah satu kebiasaan yang berlaku pada diri kita, maka kata Rasulullah, orang tersebut benar-benar mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Dan semakin banyak ucapan salawat yang dikirimkan kepada Rasulullah, semakin dekat nanti tempatnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man aqraba manzilatan indaka yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling dekat dengan engkau nanti di hari kiamat? Orang yang dekat sekali kedudukannya dengan engkau, ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah orang yang aktsaruhum salatan alayya. Orang yang paling dekat nanti kedudukannya dengan aku di hari kiamat, kata Rasul, adalah orang yang paling banyak ucapan kalimat salawat kepada aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, paling minim sehari itu ya 20 kali paling tidak. Di waktu pagi 10 kali dan di waktu petang 10 kali. Hanya ucapan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad, dia ulang sebanyak 10 kali di waktu pagi ataupun petang, maka hasilnya, kata Nabi, telah wajib dia untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa, sebahagian waktu kita akan ambil untuk materi dan sebahagian kita mungkin akan berdialog dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal-hal yang perlu untuk diperbincangkan di kesempatan pagi hari ini. Kita akan bersama dengan amalan-amalan yang pahalanya itu setara dengan orang yang beribadah atau orang yang melakukan ketaatan semalam suntuk. Jadi ada amalan-amalan ringan yang perlu untuk kita biasakan, yang pahalanya itu seperti orang yang beribadah semalaman. Dikatakan waktu malam itu adalah ketika adzan maghrib dikumandangkan sampai
adzan subuh itu waktu malam. Nah, ini ada amalan-amalan yang ketika dilakukan itu dinilai pahalanya seperti orang yang melakukan ketaatan semalaman tadi. Yang pertama tentunya adalah yang tidak boleh untuk dilepaskan. Belum sering menyampaikan, tidaklah kita mengerjakan ibadah sholat subuh kecuali dilakukan dengan cara berjamaah. Ini mutlak. Tidaklah kita kerjakan ibadah sholat subuh itu kecuali dilakukan dengan cara berjamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, "Man shalat subhi bil jamaah fa ka'annama shalla laila kullahu." Orang yang mengerjakan ibadah sholat subuh berjamaah, kata Rasul, dicatatkan seperti dia melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, kata Nabi, dicatatkan seperti dia melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Dan kita tahu bahwasanya Nabi itu tidak pernah meninggalkan ibadah sholat subuh dan ibadah yang lain kecuali dengan cara berjamaah. Bahkan di hari terakhir ketika Nabi diwafatkan, Nabi itu diwafatkan di hari Senin 12 Rabiul Awal. Ulama sepakat Nabi itu diwafatkan pada hari Senin di 12 Rabiul Awal. Justru ulama berbeda pendapat kapan Nabi lahir, apakah 12 Rabiul Awal atau di tanggal-tanggal yang lain. Karena ketika itu yang mengetahui adalah hanya Aminah, ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan segelintir orang-orang Quraisy. Dan ketika itu tidak ada penanggalan. Sementara ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan, seluruh sahabat tahu ketika itu terjadi di hari Senin. Seluruh sahabat tahu ketika itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Seluruh sahabat ketika itu menghitung, ternyata wafatnya Nabi ketika itu di 12 Rabiul Awal. Banyak saksi yang menyebutkan Nabi meninggal pada 12 Rabiul Awal. Tapi kelahiran Rasul itu justru ulama berbeda pendapat. Karena hanya segelintir orang yang mengetahui. Aminah yang melahirkan, kemudian juga Abdul Muthalib, kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membawa Rasulullah ketika itu di dekat Ka'bah. Kemudian kata Abdul Muthalib, "Samaitu hadzal Muhammad wa lam yusamma qablah." Aku beri nama anak ini dengan nama Muhammad, kata Abdul Muthalib, yang nama Muhammad tidak pernah disebutkan sebelumnya. Jadi nama Muhammad ketika itu adalah satu-satunya nama yang baru disebutkan pada saat memberikan nama untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya tidak ada yang nama Muhammad. Jadi Abdul Muthalib ketika kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah lahir, dia bawa ke areal Ka'bah, karena kita tahu di areal Ka'bah itu tempat pengumuman orang-orang Quraisy, orang-orang yang ada di kota Mekah. Kalau ada pengumuman penting maka di areal Ka'bah. Maka Abdul Muthalib berkata, "Samaitu hadza bi Muhammad." Saya beri nama anak ini dengan nama Muhammad, yang nama Muhammad belum pernah disebutkan sebelumnya. Nah, yang mengetahui kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah pertama Abdul Muthalib, kemudian Aminah, dan segelintir dari sebahagian orang-orang Quraisy. Sehingga tidak diketahui secara pasti kapan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun wafatnya Nabi, maka seluruh sahabat mengetahui terjadi pada hari Senin di waktu duha. Terjadi pada hari Senin di waktu duha di Rabiul Awal. Kemudian dihitung penanggalannya, maka diambillah di hari Senin tersebut jatuh pada 12 Rabiul Awal. Di hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin di 12 Rabiul Awal, ketika itu seluruh sahabat sudah menganggap bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena sakitnya Nabi ketika itu berat, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu menugaskan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam. Abu Bakar ditugaskan Rasul untuk menjadi imam pada pelaksanaan sholat subuh. Abu Bakar kemudian memimpin sholat subuh berjamaah.
Mulailah Abu Bakar memimpin sholat berjamaah. Nah, di tengah-tengah sholat ternyata Nabi datang menghadiri sholat subuh berjamaah dengan langkah yang tertatih pada saat itu. Rasul ketika datang masuk ke masjid, beliau tidak kuasa untuk berada pada posisi berdiri, karena sebelumnya Nabi itu sudah pingsan sebanyak 3 kali. Pingsan, kemudian bangun, kemudian pingsan lagi, kemudian bangun lagi. Rasul kemudian masuk ke tempat sholat, dan Abu Bakar As-Siddiq ketika itu mengetahui Nabi datang, maka Abu Bakar kemudian mundur, memberikan ruang kepada Rasulullah untuk menjadi imam di tengah-tengah sholat. Dan ini hukumnya boleh hanya untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang asalnya Abu Bakar jadi imam, mengetahui kedatangan Rasulullah, Abu Bakar mundur. Kemudian imam itu disambung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi ini hanya boleh untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya imam kemudian datang imam tetap misalnya, kada boleh imam yang sudah mulai ini mundur, kada boleh. Ini hanya untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mundurlah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian masuklah Rasulullah, dan ketika itu Nabi tidak mampu berdiri. Rasul hanya mampu sholat duduk pada saat itu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, mengetahui Nabi melaksanakan sholat pada posisi duduk, fasolaina qu'uda, maka kami pun sholat juga berada pada posisi duduk. Jadi kalau imam itu sholatnya duduk, maka makmum jamaah secara umum juga dianjurkan untuk duduk, walaupun dia berada pada posisi mampu untuk berdiri. Rasul ketika itu duduk, sahabat yang asalnya berdiri mengetahui Nabi duduk, fasolaina qu'uda, kata Abu Hurairah, maka kami pun sholat berada pada posisi duduk. Duduklah para sahabat semuanya. Yang asalnya mereka berdiri, para sahabat kemudian duduk. Dan selesai sholat, kemudian Nabi pingsan lagi. Barulah kemudian dibawa ke rumah, dan qadarullah di waktu duha Nabi kemudian diwafatkan. Yang diambil pelajaran oleh para ulama adalah bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hari terakhir masih melaksanakan sholat subuh itu berjamaah. Padahal semua sahabat ketika itu menganggap Nabi tidak akan pernah bisa berjamaah lagi. Nabi itu harus pingsan 3 kali. Sebelum beliau sholat itu Nabi pingsan 3 kali. Karena demamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu begitu berat, 2 kali lipat daripada demamnya manusia biasa. Orang demam 40, Nabi 80 derajat. Kata Rasulullah, sakitnya aku ini, kata Nabi, di'faini minar rajul, 2 kali lipat daripada sakitnya manusia biasa. Demamnya aku ini, kata Rasul, 2 kali lipat daripada demamnya manusia biasa. Kalau kita demam di 40, Nabi demamnya di 80. Sehingga ini berakibat kepada terus pingsannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang diambil pelajaran oleh para ulama adalah bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melaksanakan sholat subuh, beliau masih memaksakan diri untuk dengan cara berjamaah. Padahal sekali lagi seluruh para sahabat itu memastikan Nabi tidak akan pernah bisa ikut melaksanakan sholat subuh berjamaah, karena Nabi sudah memberikan tugas kepada Abu Bakar untuk menjadi imam. Maka sahabat menyatakannya sudah, hari ini Rasul tidak bisa berjamaah. Tapi Rasul tetap berjamaah untuk melaksanakan sholat subuh. Paling tidak kata para ulama ada 2 pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah bagaimana pentingnya yang namanya sholat subuh berjamaah. Dalam kondisi yang sangat berat, Nabi masih mengerjakan sholat subuh berjamaah, karena pahalanya itu besar. Dicatatkan seperti orang yang melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Mohon maaf kalau kita tidak sempat mengerjakan sholat malam, paling tidak subuhnya berjamaah. Paling tidak subuhnya berjamaah. Kalau kita sudah terlewatkan di malam tersebut, paling tidak sholat subuh berjamaah itu yang kita lakukan. Pelajaran yang kedua kata para ulama bahwasanya hikmah kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tetap melaksanakan sholat subuh berjamaah, bahkan menjadi imam,
untuk memberikan pesan kata para ulama bahwasanya tidak ada orang yang paling utama, yang paling mulia, yang layak dan pantas untuk mengimami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu menjadi imam untuk memberikan pelajaran bahwasanya Rasul inilah orang yang tidak boleh diimami oleh siapapun. Rasul tidak boleh diimami oleh siapapun. Nabi itu tidak boleh ada orang yang menjadi imam sementara Nabi itu di belakang, tidak boleh. Makanya ketika Rasul datang dari Madinah menuju kota Mekah, ketika beliau umroh, Nabi itu umroh dalam hidup beliau 4 kali, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8 dan tahun ke-10. Ketika Nabi datang dari Madinah menuju kota Mekah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tetap memimpin sholat berjamaah, walaupun ketika itu di belakangnya adalah ahlul Mekah, penduduk kota Mekah. Kata Rasulullah, kunna qaumun musafir, kami ini kelompok orang-orang yang musafir, kami adalah kaum musafir, kata Nabi. Kalian wahai ahlu Mekah, wahai penduduk kota Mekah, kalau saya duduk kemudian saya salam di rakaat yang kedua karena jamak qashar, maka kalian yang di belakang, kata Rasulullah, lanjutkan 2 rakaat. Orang penduduk kota Mekah. Karena sebenarnya kalau berhitung antara musafir dengan orang yang mukim, yang layak menjadi imam itu orang mukim. Yang layak jadi imam itu adalah orang mukim. Tapi khusus Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak berlaku. Makanya Rasul menyebutkan, kalian wahai penduduk kota Mekah, kalau kami duduk tasyahud awal, duduk rakaat yang kedua dan kami salam, karena jamak qashar 2 rakaat, 2 rakaat. Kalian penduduk kota Mekah teruskan salat kalian. Teruskan 2 rakaat yang kurang tadi. Yang semestinya antara orang mukim dengan orang musafir, yang lebih layak menjadi imam itu orang mukim, bukan musafir. Tapi itu tidak berlaku untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama ketika hari terakhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi tetap menjadi imam, dan ini hikmahnya kata para ulama untuk memberikan pesan bahwasanya tidak ada orang yang lebih layak dan pantas untuk mengimami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul tetap memaksakan diri beliau untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama para sahabat. Terlebih lagi kita tahu bahwasanya ada hadis Nabi yang lain menyebutkan, orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah, fahuwa fi dhimmatillah, maka sungguh dia telah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah sholat subuh berjamaah, dia telah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, bahwasanya sholat subuh berjamaah itu dinilai pahala seperti orang yang melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Jelas ini ringan, bukan perkara yang berat. Dibandingkan subuhnya sorangan, maka lebih baik berjamaah. Salat subuh berjamaah itu, kata Nabi, dicatatkan pahala seperti orang yang melaksanakan salat malam sepanjang malam. Ya, walaupun kita berimam dengan anak kecil yang dia belum balik, berjamaah dengan anak kecil yang belum balik, selama dia mengerti cara sholat, maka sholat bersama anak tersebut. Yang penting ada nilai jamaahnya. Yang jelas ada nilai berjamaah. Sehingga kalau misalnya baru mungkin sekitar usia 7 tahun, 8 tahun misalnya, dia tahu takbiratul ihram, ya sudah sholat berjamaah. Karena nilainya, kata Rasulullah, dicatatkan seperti orang yang melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Nah, ini amalan yang pertama. Amalan yang kedua yang dicatatkan seperti orang yang beribadah semalam suntuk adalah seorang yang membaca ayat-ayat Al-Quran di malam tersebut sebanyak 100 ayat. Dan ini masyhur, disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, man qara'a bil lail bi mi'ati ayah kana ka qiyami sahrin. Siapapun, kata Rasulullah, ada orang yang membaca ayat Al-Quran di malam tersebut, dia baca sebanyak 100 ayat, maka dicatatkan seperti dia beribadah semalam suntuk.
100 ayat. Pian bisa cicil antara maghrib sampai isya misalnya. Taruhlah misalnya dapatnya 50 ayat. Kemudian setelah isya lanjutkan lagi. Poinnya adalah sebelum subuh, dari maghrib sampai sebelum adzan subuh. Kalau dituntaskan itu lebih baik, dia segerakan. Jadi siapa yang membaca ayat Al-Quran, kata Rasulullah, 100 ayat, ingat bacaan inilah bacaan di luar dari bacaan sholat. Bacaan sholat pian jangan dihitung ayatnya. Yang diperintahkan itu adalah ketika kita membaca di satu malam, bukan bacaan yang kita masukkan dalam sholat. Jadi jangan berhitung benar juga. Ini pas sembahyang maghrib tadi sudah 20 ayat ya sudah. Pas isya 20. Ini bacaan di luar dari bacaan di dalam sholat kita. Baca Al-Quran 100 ayat. Kita tahu ayat Al-Quran yang kita baca, setiap huruf itu mendatangkan 10 pahala. Bayangkan kalau ada orang yang membaca 100 ayat, berapa huruf yang sudah keluar dari lisannya. Dan ya kalau mungkin hendak mudah, yang mau gampang, cari surat yang ayatnya pendek-pendek aja. Ya ada masalah, yang penting target itu 100 ayat. Kalau misalnya tarik misalnya dari surat Wadduha atau surat apa ke belakang misalnya, ya silahkan. Atau misalnya pian ambil surat An-Naba, Amma Yatasa'alun, An-Nazi'at, Abasa. An-Naba itu 40 ayat, An-Nazi'at itu 46, Abasa itu kalau kada salah 42. Itu lebih 120 sudah. Ini ayatnya pendek-pendek. Yang jelas dia dapatkan 100 ayat, pendek ataupun panjang, selama itu 100 ayat, maka dicatatkan pahala seperti orang yang melaksanakan beribadah semalam suntuk. Mohon maaf, kita ini bisa mengukur diri kita. Kau bangunkah kada malam? Kita ini bisa mengukur, dalam artian ada orang-orang yang dia sadar dia tidak mampu tahajud, mohon maaf. Ada orang-orang yang dia berat untuk melaksanakan qiyamul lail. Tapi mungkin dia punya amalan yang lain, yang dia punya kekuatan di amalan yang lain. Karena masing-masing kita itu punya ya artinya kelebihan yang berbeda. Ada orang yang kuat sekali puasa sunnah, tapi dia tidak mampu untuk tahajud. Ada orang tahajud itu tidak mampu, tapi dia mungkin punya amalan yang lain yang dia kuat. Dia kuat zikirnya misalnya, dia kuat misalnya baca Quran. Nah bagi orang-orang yang khususnya, mohon maaf, sangat sulit untuk melaksanakan yang namanya qiyamul lail, bangun jam 3, setengah 3 itu berat misalnya. Ya paling tidak ini amalan-amalan yang bisa kita praktekkan. Tinggal baca 100 ayat. Maghrib isya itu selesai, semestinya selesai. Karena 100 ayat kalau bacanya lancar itu, kalau An-Naba, An-Nazi'at, Abasa itu 15 menit selesai. Dan setiap huruf yang dibaca itu mendatangkan 10 pahala. Bahkan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Ini target yang harus dipegang. Dalam artian amalan yang seperti ini itu dicatatkan seakan-akan dia telah melaksanakan ibadah semalam suntuk. Cuma 100 ayat. 100 ayat dia baca itu selesai. Dan sekali lagi dikatakan waktu malam adalah ketika adzan maghrib dikumandangkan sampai sebelum adzan subuh. Maghrib isya misalnya dia selesainya 50 ayat, ya sudah setelah isya selesaikan lagi. Atau sebelum tidur dia tuntaskan. Sebenarnya baca Quran ini itu mudah, tapi memulai baca Quran nangalih. Handphone ini boy, lawan baca Quran terancam mengikuti handphone. Baca Quran ini mudah sebenarnya. Kapan yang berat itu ketika kita mulai. Maka kita harus paham bahwasanya baca Quran itu maslahat dan manfaatnya kembali kepada kita. Kita harus target jam sekian harus baca. Harus tinggalkan handphone, tinggalkan ini, tinggalkan itu misalnya. Dia fokus pada bacaan Quran 100 ayat selesai.
dia selesaikan 100 ayat, maka dia dapatkan keutamaan tadi. Ya, tadi baca Quran ini sebenarnya mudah, tapi memulai untuk membaca Al-Quran itu godaannya luar biasa. Dan bagaimana caranya untuk bisa kita mendapatkan? Paling tidak kita harus tahu dulu keutamaannya. Kita tahu dulu keutamaan apa yang kita dapatkan. Maka dengan tahunya kita keutamaan baca Quran tadi, kita akan mudah untuk melakukan perbuatan tadi. Kita tahu, oh ini 100 ayat, dicatatkan pahala seperti beribadah semalam suntuk. Ya sudah, konsisten dan continue di dalam melaksanakan bacaan tadi. Jadi sekali lagi di antara amalan yang berikutnya, yaitu pahalanya seperti orang yang beribadah semalam suntuk, dan ini ringan, adalah orang yang melaksanakan atau orang yang membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim 100 ayat. 100 ayat sekali lagi pian cari saja ayat-ayat yang pendek, surat-surat yang ayatnya itu pendek-pendek, yang jelas targetnya 100 ayat, ya sudah dia dapatkan. Jadi kadang mutlak harus Al-Baqarah, karena Al-Baqarah sampai ayat ke-100 itu lumayan berat. Ya meskipun al-jaza min jinsil amal, meskipun ganjaran pahala itu sesuai dengan apa yang telah dia usahakan, tapi untuk kita mohon maaf yang hanyar-hanyar memulai aja, jangan Al-Baqarah dulu mainnya. Karena kalau Al-Baqarah dulu mulai, besoknya itu bisa ampihan. Karena dia merasa panjang, lawas. Kalau kita yang baru memulai untuk membaca 100 ayat dalam satu malam, ambil surat yang ayat itu pendek-pendek. Yang jelas targetnya itu tercapai. Tercapai 100 ayat, ya sudah. Besoknya 100 ayat lagi, terus sampai dia merasa nyaman, dia tambah lagi, dia tambah lagi. Karena konsep di dalam ibadah kepada Allah, kata Rasulullah, adalah yang penting terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit, kata Rasul. Karena ahabbal a'mal ilallah, di antara amal yang dicintai oleh Allah adalah amalan tersebut dilakukan dengan terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit, kata Rasul. Walaupun sedikit amalannya, tapi terus menerus. Ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tahajud pun yang diperintahkan Nabi, kalau kita baru memulai tahajud adalah 2 rakaat dulu. Witirnya 1 rakaat. Kalau kita adalah orang yang, ya artinya junior di dalam memulai tahajud, belum orang yang biasa untuk tahajud, jangan langsung di full 11 rakaat. 2 rakaat dulu, kemudian witir 1 rakaat. Sampai kita rasa kurang, tambahin lagi. Terus kurang, ditambah lagi. Karena kalau kita langsung di 11 rakaat, maka kemungkinan orang ini besoknya dia tidak tahajud lagi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Fala takun mislu fulan." Engkau jangan seperti fulan, dia tahajud dengan jumlah rakaat yang sempurna, besoknya dia tidak tahajud lagi, kata Rasul. Nah, ini konsep yang diajarkan Rasul SAW. Semua ibadah yang sifatnya sunnah, itu mulai yang sederhana dulu, baru naik. Makanya puasa sunnah kalau ingin rutin, jangan langsung main puasa Daud. Puasa Daud langsung mulai, misalnya puasa Daud, dia belum pernah puasa sunnah, tahu-tahu langsung puasa Daud. Itu seminggu bisa ampihan, bisa jadi Sulaiman. Daud seminggu ampih, karena dia mulai ke yang paling utama dulu. Mulai dulu dengan Ayyamul Bid, puasa bulan purnama, 3 hari, 13, 14, dan 15. Kalau dia sudah punya kebiasaan, baru naik puasa Senin Kemis. Senin Kemis dia sudah punya kebiasaan, sudah merasa nyaman, baru dia puasa Daud. Karena kalau langsung Daud, itu berat untuk istiqomahnya, berat. Makanya Rasul itu mengajarkan, ketika Abdullah ibnu Umar bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kalifni anis shaum." Rasul, bebankan kepadaku ini puasa. Kata Rasulullah, "Sum salasatal ayyam fi kulli syahrin." Berpuasalah engkau sebulan itu 3 hari. 13, 14, dan 15. Kata Abdullah ibnu Umar, "Fa inni liquwa." Saya punya kemampuan lebih, ya Rasulullah. Itu biasa, ya Rasulullah. Maka kata Nabi, "Sum fi kulli isnaini wal khamis."
puasalah engkau setiap hari Senin dan Kamis. Kata Abdullah ibnu Umar, fa inni liquwah, Rasul saya punya kemampuan lebih, saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Kata Nabi, puasalah engkau seperti puasa Daud, hari ini puasa, besok tidak puasa, kemudian puasa lagi. Kata Abdullah ibnu Umar, fa inni liquwah, saya punya kemampuan lebih ya Rasulullah. Kata Nabi, apa yang kau inginkan? Akhirnya Abdullah ibnu Umar dia ingin puasa setiap hari. Kata Rasulullah, la wa iyyakum wal wisal, tidak boleh wahai Abdullah ibnu Umar, dan janganlah engkau menyambung puasa sunnah engkau. Nah, ini dilarang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang Rasul ajarkan adalah dari bawah dulu. Semua amalan sunnah yang sifatnya sunnah secara umum itu mulainya itu dari bawah dulu. Jangan langsung yang ke atas, jangan. Tahajud itu mulai dulu 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat. Jangan langsung di 11 rakaat. Karena langsung 11 rakaat, kemungkinan orang ini dia akan tumbang di hari-hari berikutnya. Dia tidak akan mampu untuk konsisten dan istiqomah di waktu-waktu berikutnya. Berat. Maka Rasul ajarkan kepada kita untuk memulai dari yang sederhana dulu. Ya, sama ketika kita baca Al-Quran, yang jelas targetnya 100, ayatnya yang pendek-pendek aja dulu. Kecuali mungkin pian sudah terbiasa dengan ayat-ayat yang pendek tadi, ya silahkan dengan ayat-ayat yang lain. Tapi untuk memulainya, maka mulailah dengan yang sangat sederhana dulu, sebagaimana apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas 100 ayat dia dapatkan di malam tersebut, maka dicatatkan seperti dia melaksanakan salat malam sepanjang malam. Kemudian amalan yang selanjutnya yang dicatatkan pahala seperti orang yang beribadah semalam suntuk adalah orang yang melaksanakan salat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat. Qabliyah zuhur 4 rakaat. Kalau bisa qabliyah zuhur itu 4 rakaat, jangan 2 rakaat kalau bisa. Meskipun 2 rakaat itu boleh, tapi 4 rakaat ini lebih afdal. Karena ini yang paling sering dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah saking memperhatikannya 4 rakaat sebelum salat zuhur itu, Nabi ketika satu hari tidak sempat melaksanakan qabliyah zuhur 4 rakaat, Nabi qadha besoknya, Nabi qadha di waktu zuhur, setelah zuhur 4 rakaat, baru Nabi mengerjakan ba'diyah zuhur. Nabi itu kata Aisyah pernah satu hari disibukkan dengan banyak urusan, tamu datang terus bergilir, sehingga berakibat kepada Nabi tidak sempat lagi melaksanakan qabliyah zuhur 4 rakaat. Nabi itu biasa melaksanakan salat sunnah rawatib itu di rumah biasa. Ternyata Nabi tidak sempat melaksanakan qabliyah zuhur karena banyaknya tamu tadi. Nabi datang ke masjid langsung salat zuhur. Selesai salat zuhur kata Aisyah, Nabi pulang. Apa yang dilakukan Nabi? Yang dilakukan Rasulullah mengqadha, mengganti qabliyah zuhur yang tidak sempat setelah salat zuhur 4 rakaat. Baru beliau melaksanakan salat sunnah ba'diyah zuhur 2 rakaat. Nah, ini dalil kata para ulama bahwasanya qabliyah zuhur 4 rakaat itu lebih disukai daripada qabliyah zuhur yang 2 rakaat. Meskipun boleh hukumnya boleh. Karena keutamaan qabliyah zuhur 4 rakaat itu adalah dicatatkan seperti orang yang melaksanakan salat malam sepanjang malam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba rakaati qabla zuhri kana ka qiyamis sahrin. Orang yang melaksanakan 4 rakaat sebelum salat zuhur, qabliyah zuhur 4 rakaat, dicatatkan seperti dia beribadah semalam suntuk. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat ini bisa 2 rakaat salam, bisa 2 rakaat salam. Bisa juga 4 rakaat 1 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam boleh, atau langsung 4 rakaat kemudian salam di rakaat yang keempat. Tapi terus terang yang paling mudah itu 2 rakaat. Ini yang paling mudah. Karena 4 rakaat itu langsung itu bisa nggak diingat, boy. Kita ini bisa nggak diingat langsung 4 rakaat itu. Kalau sembahyang berjamaah nyaman, terserah imam aja. Kalau sholat sendiri itu berat untuk mengingat, berat. Jadi ya sudah, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ini lebih mudah. Jadi qabliyah zuhur 4 rakaat ini adalah salah satu salat sunnah yang sifatnya muakkad, yang sangat diperintahkan,
yang keutamanya diantaranya kata Rasulullah dicatatkan seperti orang yang melaksanakan ibadah semalam suntuk. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, paling tidak ini amalan-amalan ringan yang perlu untuk kita perhatikan. Terlebih ketika kita bisa mengukur diri kita, mohon maaf, kita orang yang berat untuk tahajud, kita berat untuk melaksanakan qiyamul lail. Paling tidak ini amalan-amalan ringan yang bisa kita lakukan. Salat subuh berjamaah, atau misalnya membaca ayat 100 ayat di satu malam tadi, atau melaksanakan salat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat. Ini amalan-amalan yang bisa membantu kita, yang kalau seandainya di malam tersebut kita bukan orang yang maksimal untuk beribadah, paling tidak ini amalan sunnah yang bisa membantu nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sini kalau ada hal yang perlu untuk kita perbincangkan dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal yang dianggap dirasa perlu, waktunya ulun persilahkan. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan yang pertama, apakah hukum bagi wanita yang suka memanjangkan kukunya walaupun tidak semuanya yang dipanjangkan, mempunyai kebiasaan Memanjangkan kuku. Nah, kemudian yang kedua, apabila seorang wanita tersebut memiliki kebiasaan melakukan sholat subuh berjamaah, karena mengetahui keutamaan apabila sholat subuh berjamaah itu apabila dia diwafatkan pada hari tersebut, itu dalam jaminan Allah. Nah, bagaimana seorang muslim itu pada saat dia haid? Nah, bagaimana meraih keutamaan tersebut apabila seandainya wanita tersebut wafat di hari tersebut? Jadi apakah ada amalan yang sama setara dengan mengerjakan sholat subuh berjamaah? Demikian pertanyaan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Bagaimana kalau kita ikut mengaji, ada siaran dan video mengaji, apakah itu sama sama? Terima kasih. Mengaji terus Mengaji kan? mengikuti. Mengikuti mengaji pakai siaran. Namanya dari malam hari itu. Atau lewat HP, apakah sama pahalanya? Jadi ada Oh. kan pada siaran radio itu kan ada dari pukul 9 sampai jam 10 dan dari 5 menit itu Maksudnya pian mengikutinya apa? yang tak kudus 1 jam. Ya. Baik, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang saya adalah mengenai niat sholat. Niat sholat itu ada sebagian ulama mengatakan harus dilaksanakan dulu, dan ada juga kedua di dalam hati. Kalau tidak bisa dua-duanya itu sholat tidak sah. Jadi harus dilapaskan dan tidak dalam hati. Jadi mohon penjelasan Ustaz yang mana yang benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lain? Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bu, itu mic-nya kadang apa? Ya.
Ya, baik. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ya, baik, mungkin ulun jawab dulu. Yang pertama tentang apa hukum seorang yang memanjangkan kukunya. Hukumnya makruh dan jelas ulama sepakat ini sesuatu yang dibenci. Karena menyalahi fitrah seorang muslim atau seorang muslimah. Di antara fitrah yang harus dijaga oleh seorang muslim atau seorang muslimah adalah hendaknya seseorang tersebut dia menjaga kukunya atau memendekkan kukunya. Dan Rasulullah SAW itu disebutkan dalam hadis yang sahih, janganlah kalian memanjangkan kuku kalian 40 hari atau lebih, dan juga membiarkan, mohon maaf ulun harus sampaikan, membiarkan bulu-buluan kalian, bulu kemaluan dan yang lainnya di 40 hari lebih, karena hukumnya makruh. Jadi sekali lagi, walaupun mungkin sebahagian kuku dipanjangkan, sebahagian tidak, misalnya sebuting jari ditinggal misalnya supaya panjang misalnya, apakah boleh? Hukumnya makruh. Dan ini menyelisih fitrah dari seorang muslim. Sampai Nabi SAW sebutkan, kalau kalian panjangkan kuku kalian, kata Rasulullah, atau kalian biarkan bulu-bulu kalian itu, kalian biarkan, kata Rasulullah, selama 40 hari, maka jelas ini perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batasan 40 hari maksudnya adalah jangan sampai di 40 hari. Kalau 40 hari ulama berbeda pendapat. 40 hari ulama berbeda pendapat. Kalau dia meremehkan syariat ini, dia berdosa. Kalau dia remehkan. Kalau dia tidak tahu, maka jelas tidak dipermasalahkan. Jadi ulama memang berbeda pendapat. Apakah batasnya 40 hari, lebih dari 40 hari dia berdosa atau tidak? Ulama berbeda pendapat. Kalau dia meremehkan, maka dia berdosa dengan peremehan dia. Tapi kalau dia tidak meremehkan karena dia tidak tahu, tidak sengaja misalnya, maka itu dimaafkan. Namun poinnya adalah ini hukumnya makruh. Makruh dalam artian itu dibenci. Dan ketika makruh itu terus dia praktekkan, maka akan jatuh kepada perkara yang haram. Kadang ada sebahagian orang seperti ini, makruh juga jangan ada bapak juga. Nah, ini yang menjadikan orang ini berdosa. Kenapa? Dia meremehkan. Contoh, mohon maaf, dia makan atau minum dia berdiri. Dia tahu ini makruh. Makruh juga aja kada haram juga. Meremehkan hukum inilah yang dikatakan berdosa, bukan zat hukumnya, tidak. Tapi peremehannya. Nah, jadi sekali lagi, memanjangkan kuku itu jelas hukumnya makruh. Karena dibenci oleh Rasulullah SAW. Dan janganlah, kata Rasulullah, kalian memanjangkan sampai 40 hari, kata Rasul. 40 hari itu bukan batasan. Artinya jangan kita pahami kurang dari 40 hari itu boleh, tidak. Ketika kita sudah merasa panjang, ya sudah, dia potong. Ketika sudah merasa, karena secara fitrah pun umumnya orang yang panjang kuku dia tidak nyaman, umumnya terganggu ini dan yang lainnya, umumnya nyaman dilihat aja, jarang melihat. Padahal belum tentu dia merasa nyaman, dan ini tidak berkesesuaian dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau seandainya ada seorang perempuan yang dia dalam keadaan haid kemudian diwafatkan oleh Allah, sementara dia bukan orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kalau dia punya kebiasaan sebelumnya adalah orang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian terhalang dengan adanya haid tersebut, orang ini tetap dicatatkan pahala sebagaimana apa yang sudah biasa dia lakukan. Karena salah satu
hikmah atau salah satu manfaat orang itu istiqomah pada ibadah adalah dia terus dicatatkan pahala walaupun dia tidak melakukan perbuatan tersebut disebabkan mungkin karena ada udzur-udzur syar'i. Contoh, ada orang biasa ke pengajian, tahu-tahu orang ini sakit. Sakitnya dia menghalangi dia ke pengajian. Tetap dicatatkan pahala, kutiba lahu shahihan, kata Nabi. Tetap dicatatkan pahala sebagaimana dia sehat. Walaupun dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Karena sebelumnya dia istiqomah. Ada perempuan haid, kemudian dia diwafatkan. Dan jelas perempuan haid dia tidak boleh untuk sholat. Kalau sebelumnya dia biasa melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka tetap dicatatkan pahala sebagaimana biasa. Dan ini salah satu maslahat dan manfaat adanya istiqomah di dalam ibadah kepada Allah. Makanya kata para ulama, hadis ini menunjukkan kepada kita agar apa? Agar kita menjaga ibadah kita. Karena kita tidak tahu di masa-masa yang akan datang kayak apa. Mumpung masih sehat, mumpung masih punya kesempatan, terus dia beribadah. Karena dia tidak tahu setahun berikutnya, 2 tahun berikutnya, sekian tahun berikutnya tidak tahu apakah dapat musibah sakit, musibah ini dan yang lainnya. Nah, ketika orang ini punya kesehatan, punya kesempatan, dia beribadah. Karena dengan ibadahnya tersebut tetap dicatatkan pahala walaupun dia tidak mampu beribadah di masa-masa yang akan datang. Karena dicatatkan pahala istiqomah pada ibadah yang sudah dia lakukan, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang berikutnya adalah apakah boleh kita mengikuti bacaan ayat Al-Quran yang ada di radio misalnya? Ya boleh, selama kita ikut membaca, tetap dicatatkan pahala. Tetap kita dicatatkan pahala. Ingat, yang dicatatkan pahala itulah ketika kita membaca, bukan kita mendengarkan. Kalau mendengarkan itu kita dapat pahala, mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi kalau kita baca, ini yang mendapatkan pahala, rahmat, kemudian juga kalau sampai 100 ayat dicatatkan pahala seperti dia beribadah semalam suntuk. Ya kita ikuti misalnya, apakah kita dapat? Ya kita dapat. Walaupun kita bukan dalam keadaan memegang mushaf. Karena tidak ada bedanya dengan orang yang punya hafalan. Dia dengarkan kemudian dia ikuti. Tetap mendapatkan pahala. Baca Al-Quran, baca ayat tadi tidak mutlak harus pegang mushaf. Kalau kita punya hafalan misalnya surat-surat tadi, An-Naba, An-Naziat, Abasa, kita hafal, walaupun tidak pegang mushaf tidak masalah. Walaupun kita tidak pegang Al-Quran, mengikuti pun tetap dapat pahala, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya adalah apakah niat sholat itu harus dilafadzkan atau cukup di dalam hati? Yang jelas bahwasanya tidak ada satu ibadah yang niatnya itu dilafadzkan kecuali hanya 2, ibadah umrah dan ibadah haji. Ini yang hanya dilafadzkan. Makanya ketika kita berada di miqat, kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Ini niat yang dilafadzkan. Dan tidak ada niat yang dilafadzkan di dalam ibadah kecuali umrah dan haji. Adapun ibadah salat maka tidak dilafadzkan, cukup dalam hati kita beriin untuk salat. Bahkan ibadah salat ini paling mudah untuk kita sudah dianggap berniat. Kenapa? Kita berwudu itu sudah dianggap berniat. Orang berwudu hendak sembahyang itu kan sudah niat mau salat. Kemudian dia susun sejadah, dia gelar sejadah, kemudian dia berdiri, sudah dianggap orang ini berniat. Mbak, kenapa berdiri? Ya dia mau sholat. Makanya kata para ulama, sholat, niat di dalam sholat ini paling mudah untuk dikatakan orang itu berniat. Kenapa? Dia berwudu sudah dianggap berniat. Dia datang ke tempat sejadahnya sudah dianggap berniat. Orang berdiri ingin takbir dia sudah dianggap berniat. Sehingga tidak perlu untuk disibukkan dan direpotkan untuk mengucapkan lafaz kalimat apapun, karena itu tidak diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita wudu ya sudah dianggap berniat. Karena kalau kita sudah berwudu, kebetulan misalnya adzan asar dikumandangkan, kita berwudu, kira-kira kada ada nang betakun geus apa pian wudu. Nang betakun ini kira-kira ya apa manfaatnya? Orang semua tahu ketika adzan asar dikumandangkan kemudian dia berwudu, jelas orang ini berniat untuk sholat. Kemudian dia datang ke tempat sejadah atau dia gelar sejadahnya, sudah dianggap orang ini berniat. Karena kata Imam Syafi'i, an-niyatu hiya fil qalb.
Niat itu di dalam hati, kata beliau, sehingga tidak perlu disibukkan. Dan Rasul tidak pernah mengajarkan. Makanya kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana seorang perempuan yang sholat di rumah dan dia tidak bisa berjamaah, apakah harus ke masjid? Kalau ke masjid bukan harus bagi seorang perempuan. Umumnya sholatnya seorang perempuan umumnya lebih baik di rumah, umumnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tamnu ima'akumul masajid wa buyutahunna khairul lahunna." Janganlah engkau melarang seorang perempuan untuk pergi ke masjid. Salatnya mereka di rumah itu lebih baik, kata Rasulullah. Ini dalil kata para ulama bahwasanya perempuan itu lebih utama salat di rumah-rumah mereka. Sekarang ketika seorang perempuan dia salat di rumah, sementara dia ingin meraih pahala jamaah sebagaimana yang disebutkan, bagaimana cara jalan keluarnya? Di zaman dulu, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat itu selesai sholat berjamaah bersama Rasulullah, mereka pulang ke rumah. Apa yang mereka lakukan? Mereka kembali sholat subuh berjamaah dengan istri mereka. Seperti Anas ibnu Malik, Mu'ad ibnu Jabal, mereka pulang. Pulang untuk apa? Untuk sholat subuh lagi berjamaah dengan istri mereka di zaman dulu. Nah sekarang bagaimana jalan keluarnya? Kalau seandainya kita tahu perempuan itu lebih utama sholat di rumah-rumah mereka. Tapi hukum ini bergeser pada saat di masjid tersebut atau di mushola tersebut ada majelis taklim. Pian misalnya kalau tahu ada jadwal pengajian, pian datang ke jadwal tersebut. Karena hukumnya sudah bergeser, ketika ada pengajian maka sholatnya perempuan di masjid itu lebih utama karena ada pengajian tadi. Kalau tidak ada pengajian maka kembali kepada hukum asal, sholatnya perempuan di rumah itu lebih utama. Mohon maaf bagi orang yang punya suami, maka suaminya pulang ke rumah kemudian sholat berjamaah lagi dengan istrinya sebagaimana praktek perbuatan para sahabat. Masalahnya ini sidin sorangan di rumah. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kembali kepada hukum asal. Apa hukum asal? Salatnya perempuan di rumah itu lebih utama. Dan dia tetap dicatatkan pahala keutamaan secara umum. Tetap dapat pahala secara umum. Tapi kalau ada majelis ilmu, ada majelis taklim, maka dipertimbangkan untuk pergi ke masjid atau pergi ke mushola tersebut, karena ada keutamaan yang lain. Tapi kalau tidak ada atau berat misalnya, maka ya mau tidak mau sholat di rumah. Kalau seandainya ke masjid atau ke mushola berat juga misalnya, karena tidak ada larangan perempuan itu pergi ke masjid, tidak ada larangan. Tapi kalau dia sholat di rumah itu lebih utama kata Rasulullah secara umum. Maka sholatnya dia di rumah itu tetap sudah diganjar pahala secara umum, karena kata Rasulullah, buyutahunna khairul lahunna, rumah-rumah mereka itu lebih baik kata Rasul. Dan secara umum Rasulullah menyebutkan kepada kaum perempuan. Nah kalau ini tidak kita dapatkan dengan maksimal, maka paling tidak bacaan 100 ayat yang dikejar. Bacaan 100 ayat di satu malam itu yang dikejar, atau qobliyah zuhur yang 4 rakaat itu yang benar-benar dikejar. Karena mungkin untuk mengejar semua dengan maksimal itu berat, karena kita bukan kelasnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sehingga ya sudah apa yang kita mampu. Makanya di dalam konsep yang diajarkan Nabi ketika kita beribadah, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Urusan ibadah itu semampu kita. Urusan perkara-perkara sunnah semampu kita. Tapi semua larangan itu bukan semampu kita. Kalau perintah itu semampu kita. Tapi kalau larangan bukan semampu kita. Kita tidak boleh bersikap berkaitan dengan larangan semampu kita, tidak. Kalau ibadah itu semampu kita, kalau larangan tidak. Kita jangan berpikir larangan semampu aku, jangan. Aku kada mencuntan dulu semampu aku aja. Tidak. Semua larangan itu tidak ada kaitannya semampu kita. Tapi semua anjuran itu bahasanya semampu kita. Kenapa? Karena larangan itu sifatnya hanya kita pasif, kita tidak melakukan, hanya bertahan.
Tapi kalau anjuran kita aktif, kita melakukan. Makanya semampu kita. Tapi kalau larangan tidak, kita diam. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga berkaitan dengan perkara-perkara sunnah tadi, ya sudah semampu kita. Dan Allah sudah Maha mengetahui, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah boleh membaca ayat itu 100 ayatnya itu dari setelah asar? Tidak. Keutamaannya itu adalah di waktu malam. Tapi kalau ingin baca Al-Quran bebas waktunya kapanpun, terserah. Tapi kalau yang mendapatkan keutamaan, dicatatkan pahala seperti beribadah semalam suntuk adalah orang yang membaca Al-Quran di waktu malam, antara maghrib sampai sebelum adzan subuh. Tapi kalau ba'dal asar, apakah boleh baca Quran? Boleh. Tapi untuk mendapatkan keutamaan tadi, itu dimulai kapan? Setelah maghrib. Tapi kalau pian baca Qurannya dari asar, apakah boleh? Boleh. Hendak pian berapa ratus ayat silahkan. Tapi keutamaan yang disebutkan adalah di waktu malam. Dan ulun karena tahu kenapa di waktu malam aja, wallahu alam. Namun yang jelas paling tidak menghidupkan malam-malam tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan yang terakhir adalah, ada pernyataan dari sebahagian orang yang menyebutkan bahwasanya ketika kaum muslimin memadati subuh dengan banyaknya jamaah, maka musuh-musuh Allah itu akan takut. Sementara ketika subuhnya sepi, maka musuh-musuh Allah itu akan sangat-sangat merajalela. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud jelas bahwasanya ketika sholat subuh itu dengan jumlah jamaah yang banyak, ini menunjukkan kesadaran kaum muslimin. Karena dari 5 waktu sholat, mohon maaf, yang paling berat itu subuh berjamaah di masjid atau di rumah dari rumah-rumah Allah. Kalau ini sudah dipraktekkan, maka akan mudah mempraktekkan semua syariat yang lain, sehingga menjadikan musuh-musuh Allah itu akan takut. Tapi ketika subuhnya sudah tidak berjamaah atau subuhnya tidak banyak kaum muslimin, maka ini menunjukkan bahwasanya mudahnya kaum muslimin itu dihancurkan. Orang kalau sudah kaum muslimin berbondong-bondong mengerjakan subuh di masjid misalnya, atau di musola, di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka penuhi dengan mengerjakan ibadah sholat subuh dengan cara berjamaah, ini menunjukkan kesadaran yang luar biasa. Ini menunjukkan kesadaran yang luar biasa. Karena mohon maaf, dari sebahagian orang bangun dari waktu malam kemudian mengerjakan subuh di masjid, sebahagian orang itu berat. Sebahagian orang itu berat. Tapi ketika kaum muslimin umumnya mereka mengerjakan salat subuh berjamaah di masjid ataupun di musola, maka ini menunjukkan kesadaran akan syariat ini. Kalau subuhnya mereka sudah sadar dengan cara berjamaah, maka yang lain itu akan mudah. Makanya tolak ukurnya itu memang di sholat subuh. Tolak ukurnya adalah di sholat subuh. Sampai seorang Hasanul Basri menyebutkan, kenapa udara di waktu subuh itu nyaman, udara subuh itu segar? Kata beliau, karena tidak tercampur nafas dengan nafas orang-orang munafik. Kenapa waktu subuh itu nyaman udaranya? Kata Hasanul Basri, karena tidak tercampur dengan nafasnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik mereka akan berat untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid ataupun di musola. Nah, ini sebab kenapa ada pernyataan bahwasanya subuh berjamaah itu tolak ukur kuatnya kaum muslimin. Ya, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini yang ulun sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.